Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ignacio Eldomar Gomez, NIM 2111100071. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai program pengembangan keprofesian guru PJOK. Materi pembelajaran pertama adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, yang pertama adalah belajar yang efektif. Maksud dari belajar yang efektif adalah ketika tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, yakni pada tujuan pembelajaran secara konsep sentral pengajaran efektif, yakni pada tujuan pembelajaran secara umum, pengajaran yang efektif adalah praktik memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi murid dan menghasilkan capaian yang diinginkan. Nah, dalam pengajaran juga eh, efektif itu juga membutuhkan berbagai strategi, teknik, dan juga keterampilan. Nah, ada beberapa aspek yang menentukan apakah suatu pembelajaran itu efektif atau tidak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu harus jelas. Nah, maksud dari tujuan pembelajaran harus jelas, ketika kita sebagai seorang guru, kita harus dapat menempatkan diri, harus dapat eh, memberikan materi itu sesuai dengan apa yang ingin diajarkan kepada siswa dan siswi kita. Jadi dia harus jelas. Nanti kalau tidak jelas, murid-murid akan kesusahan dalam memahami materi yang akan diajarkan oleh kita. Nah, yang kedua adalah keterlibatan aktif murid. Jadi di sini murid-murid harus aktif dalam pembelajaran, baik itu praktek dalam uh, uh, dalam keterampilan motorik, contohnya seperti saya memberikan contoh memberikan mereka permainan sepak bola. Jadi mereka di situ harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang akan saya berikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengajaran berdefisiensi dan yang keempat adanya pemrograman dan pentahapan atau pengembangan konten. Kemudian demonstrasi keterampilan dan penjelasan, terus umpan balik. Nah, maksud dari umpan balik ini ketika kita eh, mengajar eh, suatu permainan seperti permainan bola voli, ketika mereka eh, melakukan kesalahan dalam melakukan contohnya passing bawah, tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari gurunya. Jadi kita sebagai guru kita harus memberikan penjelasan yang baik, memberikan mereka eh, pengulangan kembali agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan itu bisa eh, baik bagi mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, di situ guru bisa memperbaikinya. Ketika mereka melakukan uh, pukulan dengan uh, teknik yang salah, di situ guru dapat memperbaiki teknik dengan baik. Nah, kemudian uh, komunikasi yang efektif. Jadi kita harus sebagai guru harus memberikan uh, komunikasi itu antara murid dan guru itu harus efektif. Jadi efektif di sini dimaksudkan dengan bisa saling uh, memperbaiki, gitu maksudnya memperbaiki antara murid guru agar bisa uh, dia punya pembelajaran itu baik. Kemudian adalah penampilan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah keselamatan. Jadi itu adalah konsep mengajar yang efektif. Ada beberapa poin, jadi ada 9 poin. Nah, kemudian kita masuk pada kriteria pengalaman belajar. Nah, di kriteria pengalaman belajar yang dimaksud adalah eh, pengajaran yang bisa dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang diharapkan melalui pengalaman belajar yang bermakna. Jadi di sini ada eh, empat empat kriteria dalam eh, mengajar dalam pengalaman pembelajaran. Yang pertama adalah pengalaman belajar yang harus memiliki potensi dan meningkatkan keterampilan atau aktivitas motorik peserta didik.
Ya, maksud dari pengalaman belajar yang harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan atau aktivitas motor peserta didik, yakni ketika murid itu melakukan aktivitas gerak atau permainan olahraga tapi tidak bersifat edukatif, yakni tanpa adanya tujuan, mereka belajar itu semua akan sia-sia. Nah, maksud di sini ketika kita sebagai seorang guru itu memberikan uh, sebuah pembelajaran uh, olahraga itu harus bersifat edukatif, ya, yang bersifat baik bagi kehidupan mereka. Contohnya ketika kita uh, memberikan suatu pengalaman pembelajaran seperti anak-anak uh, dengan berjalan kaki, maka kita akan selalu sehat. Dan alangkah baiknya ketika anak-anak eh, pergi ke sekolah, itu sebaiknya jalan kaki. Dan juga contohnya dalam olahraga renang. Jadi olahraga renang ini dia mempunyai manfaat-manfaat bagi kesehatan untuk anak-anak. Tidak hanya memberikan kesenangan pada anak, melainkan juga memberikan kesehatan pada motorik anak. Begitu. Jadi itu adalah uh, uh, pembelajaran yang memiliki potensi meningkatkan keterampilan atau aktivitas peserta didik. Kemudian yang kriteria kedua adalah pengalaman peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau memperhatikan gerak untuk semua murid yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang guru itu harus memperhatikan atau memaksimalkan aktivitas dalam memperhatikan sebuah gerakan atau memberikan sebuah pengalaman pembelajaran kepada murid kita itu sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Nah, maksud dari sini adalah eh, ketika kita itu memberikan contoh pembelajaran contoh ini seperti kita melakukan eh, permainan bola kaki. Nah, di situ kan kita sebagai guru akan memberikan mereka eh, suatu pengalaman pembelajaran seperti menyuruh mereka memperagakan tendangan shooting. Nah, dari tingkatan kesulitannya itu kan sangat sulit bagi siswa-siswi yang memang belum mahir atau tidak mampu melakukan teknik tersebut. Jadi kan ada beberapa kelompok, nanti ada kelompok yang eh, bisa dan ada kelompok yang tidak bisa. Nah, kita sebagai guru di sini harus eh, bisa melihat atau bisa melihat celah di mana eh, murid yang bisa dan murid yang tidak bisa. Jadi kita sebagai seorang guru harus dapat memodifikasikan atau mengurangi intensitas kesulitan dari eh, keterampilan atau dari eh, tugas yang kita berikan kepada murid-muridnya. Contoh apabila dari murid A itu dapat melakukan tendangan syuting dan murid B tidak dapat melakukan tendangan syuting dengan baik, jadi kita mengkelompokkan yang tidak baik ini kita akan arahkan dengan uh, tujuan yang baik, melakukan demonstrasi yang lebih baik lagi, memberikan arahan yang lebih baik lagi agar mereka dapat melakukan uh, ini tendangan syuting itu dengan baik. Nah, kriteria yang ketiga adalah pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Jadi, untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih bermakna, ketika aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Nah, maksud di sini adalah ketika kita memberikan uh, tugas kepada murid-murid kita, kita harus dapat melihat apakah kemampuan murid kita uh, hanya begini, ataukah kemampuan murid kita hanya begini. Jadi, kita sebagai guru itu harus dapat memodifikasikan, ya, kita harus dapat bisa menguasai uh, baik itu kelas ataupun di luar kelas. Nah, maksud dari situ adalah uh, bagaimana kita cara uh,
mengetahui level-level tertentu di level-level tertentu yang ada pada siswa-siswi kita. Contohnya, eh, ketika eh, saya memberikan eh, mereka eh, latihan atau permainan sepak bola, yaitu menggiring menggiring ke arah gawang. Nah, dari tingkatan eh, kesulitan tersebut ya sangat kita ketahui bahwa melakukan dribbling bagi sebagian siswa mungkin itu sangat susah, dan juga kita bisa dapat dapat melihat tingkatan dan kesulitan tersebut. Jadi kita dapat memodifikasikan apakah dari tingkatan tersebut siswa-siswa yang belum mampu melakukan dribbling itu harus disesuaikan dengan eh, apa yang akan diberikan oleh guru, permainan apa yang akan diberikan oleh guru. Jika eh, jika nanti ketika kita memberikan suatu tugas dan jika kebanyakan dari mereka melakukan tanpa adanya kesalahan, jadi keterampilan tersebut tidak cukup menantang. Jadi kita harus membuat suatu permainan yang memang cukup menantang, namun dapat dilakukan oleh sebagian siswa atau semua siswa. Jadi kita berikan contoh permainan seperti bola basket. Kita memberikan permainan bola basket, di situ kita mengarahkan siswa-siswa untuk melakukan eh, leg up, ya, melakukan leg up. Padahal ada sebagian siswa yang tidak mampu melakukan leg up. Itu kan eh, ketika leg up itu dilakukan oleh semua siswa dengan leg up yang bagus, maka di situ guru dikatakan berhasil karena dengan ketingkatan kesulitan tersebut, siswa itu dapat melakukan leg up-nya dengan baik. Kemudian adalah eh, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk meningkatkan tujuan pendidikan dalam merana psikomotor afektif dan eh, kognitif. Nah, jadi kita harus ketahui bahwa psikomotor itu adalah keterampilan gerak, dan kognitif itu adalah berkaitan dengan perilaku, dan afektif adalah berkaitan dengan sikap, ya, sikap dan eh, sikap kita. Jadi di sini saya akan eh, memberikan contoh dalam mengajarkan eh, konten sepak bola. Nah, contohnya untuk pengalaman psikomotor, jadi di sini kita mendemonstrasikan uh, memerintah murid-murid untuk atau melakukan uh, tendangan shooting dengan keras, ya, shooting dengan keras, dengan uh, dengan akurat dan juga tepat sasaran pada uh, uh, tiang gawang. Nah, itu adalah uh, keterampilan pengalaman motorik. Itu kita menyuruh siswa-siswa untuk melakukan tendangan shooting dengan akurat dan juga baik. Kemudian untuk pengalaman kognitifnya, uh, saya memberikan murid-murid itu untuk menemukan bagaimana cara melakukan tendangan shooting yang baik dan akurat, menemukan cara agar tendangan mereka itu bisa akurat dan baik. Sedangkan di pengalaman afektifnya, saya memberikan eh, saya memberikan dan menyuruh murid-murid untuk mengamati bagaimana tendangan syuting itu dapat eh, mengamati, suruh memberikan teman-teman, eh, menyuruh siswa dan siswa saya membuat suatu kelompok dan berdiskusi eh, tentang apa saja yang harus dilakukan untuk menendang syuting dengan baik dan juga akurat. Jadi itu adalah pengalaman belajar yang harus memiliki potensi untuk meningkatkan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor dan afektif dan juga kognitif. Nah, kemudian
Yang ketiga adalah penyajian tugas gerak. Di sini ada yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari murid-murid. Maksud dari mendapatkan perhatian murid, uh, tentu saja uh, itu guru harus piawai secara uh, secara efektif menyampaikan tugas gerak kepada murid-muridnya. Ya, jadi untuk memudahkan mendapatkan perhatian murid itu harus penting ya, penting sekali untuk mendapatkan perhatian murid ketika kita mengajar di depan mereka nantinya. Ya, jadi itu. Jadi kita harus mendapatkan perhatian dari murid-murid, kita harus tegas, kita harus uh, memberikan uh, permainan atau tugas yang begitu menarik agar perhatian dari murid-murid kita itu tidak terpecah dalam ketika kita mengajar suatu uh, permainan atau tugas yang akan diberikan kepada murid-murid kita. Nah, yang ketiga adalah menahapkan konten dan aspek organisasi. Nah, maksud dari uh, menahapkan konten dan aspek organisasi adalah ketika uh, guru itu harus sedemikian rupa mengenalkan sampai menghasilkan kemahiran dalam hal ini guru harus pintar menyajikan tugas terkait dengan dua hal informasi disebut dengan contohnya ketika uh, ketika kita memberikan arahan kepada murid-murid kita seperti memberikan tugas atau nantinya ketika kita mengajar ya di situ arahan dan juga eh, pengaturan terorganisasi harus terorganisasi. Kenapa? Karena agar dalam pembelajaran itu efektif. Nah, contohnya ketika saya mau mengajar eh, sepak bola atau bola voli ya ketika saya ingin mengajar bola voli tentu saja saya akan memberikan yang pertama adalah arahan ya arahan yakni ya buat saya memberikan mereka apa yang harus dipelajari hari ini contohnya dalam bola voli saya memberikan mereka ya hari ini kalian harus belajar terlebih dahulu adalah passing bawah kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan service seperti itu. Nah, kemudian eh, bagaimana organisasi pembelajaran dapat disampaikan? Ya, kita harus mendahulukan yang kedua ketika pengaturan organisasi pembelajaran disampaikan sebelum tugas gerak. Jika ini dilakukan secara berlahan, maka penyajian ini akan menjadi lebih sederhana dan sesuai dengan murid kelas bawah. Untuk tugas kompleks dan dari kedua ini juga akan membantu penyajian tugas. Jadi memberikan arahan tentang pengelolaan kelas terlebih dahulu dan menunggu sampai murid-murid benar mengikuti sebelum menyampaikan dimensi konten dari tugas geraknya. Kemudian yang berikutnya adalah memilih dan mengorganisasi isyarat pembelajaran. Nah, maksud dari memilih mengorganisasi isyarat pembelajaran adalah ketika kita melakukan suatu pembelajarannya, melakukan suatu pembelajaran, jadi menggunakan isyarat-isyarat tertentu. Contohnya dalam melakukan tolakan peluru. Jadi di situ saya memberikan demonstrasi kepada murid-murid dengan memberikan isyarat. Contohnya ya, jadi eh, pada saat melakukan tolakan peluru itu badan harus eh, kaki kanan dan kaki kiri harus sejajar dengan bahu. Kemudian condongkan sedikit eh, punggung kita. Kemudian peluru itu diletakkan di bawah tungkai telinga atau di bawah telinga. Setelah itu melakukan uh, putaran. Nah, itu adalah isyarat-isyarat yang uh, dapat membantu siswa dan siswi kita dalam melakukan tolakan peluru. Dari isyarat bagaimana cara berdiri dengan baik, kemudian meletakkan peluru di uh, bawah telinga uh, dengan berapa derajat tangan uh, menyentuh siku, kemudian bagaimana gerakan memutar, kemudian nanti
jatuhnya ke bolanya akan bagaimana, seperti itu. Jadi dia harus memilih, uh, itu adalah memilih dan mengoordinir syarat pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk pada uh, analisis pengajaran yang efektif. Ya, di sini yang pertama adalah pengembangan konten, konsep pengembangan konten. Jadi konsep pengembangan konten uh, adalah yang diajarkan melalui proses yang membawa murid dari satu level penampilan gerak ke level penampilan gerak selanjutnya. Jadi kita mengajar dari level kita mengajar suatu pembelajaran itu, atau saya memberikan tugas membuat tugas gerakan, yaitu dari level awal hingga level selanjutnya. Dengan memulai tahapan tugas yang dirancang secara hati-hati. Jadi dari kita sebagai seorang guru itu, dalam mengembang konten akan menunjukkan beberapa karakteristik tertentu. Jadi karakteristik pertama adalah menetapkan progres atau ekstensi. Nah, dalam menahapkan pengalaman belajar, uh, dari sederhana ke kompleks atau dari mudah ke sulit, memulai serangkaian eksistensi, dimulai dari titik awal yang mudah atau sederhana, kemudian secara gradual uh, menambahkan kompleksitas dan kesulitannya. Secara spesifik, eksistensi dibagi menjadi dua, ya, dari dua, yaitu uh, intrinsic development atau pengembangan konten, tapi dalam tugas gerak yang sama. Contoh, saya mengambil olahraga sepak bola. Jadi adalah gerakan tendangan tanpa bola, kemudian kemudian dilakukan dengan tendangan menggunakan bola. Nah, sedangkan intrinsic development itu adalah pengembangan konten antara tugas. Misalnya saya mengajarkan uh, saya mengajarkan tendangan shooting, kemudian saya melakukan ekstensi dengan menyuruh siswa melakukan uh, dribbling. Nah, nah, dari artinya uh, antara dribbling dan juga passing, dribbling dan juga shooting itu ada dua tugas yang sangat berbeda. Namun keduanya menjadi terkait dalam pengertian yang lebih luas, yakni permainan sepak bola. Nah, yang berikut adalah konsep umpan balik. Nah, maksud dari konsep umpan balik ini adalah menyampaikan uh, dan uh, perannya dalam pembelajaran itu sendiri. Umpan balik bisa dikatakan sebagai komunikasi uh, pada murid-murid tentang informasi terkait penampilan murid dalam gerak. Umpan balik diberikan secara langsung atau sesaat setelah murid-murid melakukan praktik keterampilan gerak. Sedangkan peran umpan balik adalah menjaga murid-murid untuk tetap fokus pada tugas pembelajaran dan juga memotivasi mereka. Nah, itu saja hasil dari presentasi saya pada pagi hari. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.